Saat ini Xiaoyan telah berhasil menyempurnakan tubuh baru Abah Yalao. Namun pada langkah berikutnya ini tergantung dari tekad dan kemampuan Abah Yalao sendiri untuk bersatu dengan tubuh barunya. Sementara di luar menara nampak sebuah retakan celah spasial muncul di langit. Dari dalamnya nampak orang-orang dari Aula Jiwa datang menyerang dengan jumlah yang sangat banyak. Melihat situasi ini, Peng Sunsi menghela napas dan khawatir. Sebagian tetua Papiliun Bintang Jatuh juga terlihat begitu ketakutan, bahkan ada di antara mereka sampai kencing di celana. Peng Sunsi memberikan instruksi kepada para murid Papiliun Bintang Jatuh agar dapat bertahan melindungi tempat itu karena Papiliun Bintang Jatuh merupakan rumah mereka. Dan pada situasi ini kita tidak ada pilihan lain selain bertarung, ucapnya. Para tetua yang berada di sampingnya saling pandang dan mengangguk. Meskipun pertarungan ini sangat berisiko, tapi Papiliun Bintang Jatuh tidak akan menyerah begitu saja kepada Aula Jiwa. Sementara di atas langit, hantu tua Jaising hanya tertawa ketika melihat formasi pelindung yang menyelimuti Papiliun di hadapannya. Ia memerintahkan dua Tianjun yang berada di sisinya untuk menghancurkan formasi pelindung tersebut. Lalu dengan cepat keduanya melepaskan sebuah serangan yang sangat kuat sehingga menimbulkan getaran hebat dan membuat retakan hebat di langit. Melihatnya para murid merasa begitu cemas. Peng Sunsi memandang ke langit seolah menyadari bahwa formasi pelindung Papiliun sepertinya tidak akan bertahan lama. Apalagi saat ini Aula Jiwa banyak sekali membawa ahli. Selain 3 Tianjun, mereka juga membawa banyak dujun kuat. Tapi yang paling berbahaya adalah hantu tua Jaising yang kekuatannya berada di atas mereka. Di sini Peng Sunsi berencana untuk melawan Tianjun hitam putih, tapi beberapa tetua menghentikannya. Karena jika saat ini Peng Sunsi kalah, maka dapat dipastikan formasi pelindung Papiliun akan segera runtuh. Lalu Peng Sunsi melangkah maju. Dia berkata bahwa saat ini kita hanya perlu bertahan sampai Xiaoyan berhasil membangkitkan Yao Chen. Maka dengan begitu kemungkinan akan terjadi suatu perubahan. Di tengah situasi tegang tersebut, tiba-tiba saja Xiaoyan muncul di sana. Tentu saja kedatangan pemuda ini membuat para murid begitu gembira karena mereka tahu bahwa Xiaoyan adalah MC-nya. Xiaoyan memberitahu Peng Sunsi bahwa saat ini Abah Yalao memerlukan waktu untuk bergabung dengan tubuh barunya. Sehingga saat ini tugas mereka adalah untuk bertahan agar anggota Aula Jiwa tidak mengganggu Abah Yalao. Lalu kemudian Xiaoyan menatap ke langit diiringi oleh teman-temannya yang berdiri di belakangnya. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan 10 boneka miliknya. Melihat hal ini, para anggota Aula Jiwa nampak sedikit khawatir karena rupanya pemuda itu memiliki beberapa trik hebat. Melihat persiapan mereka yang cukup untuk menahan gempuran Aula Jiwa, Peng Sunsi lantas memerintahkan untuk membuka formasi pelindung. Karena menurutnya daripada bertahan di dalam formasi, maka lebih baik bertarung secara langsung. Nampak mereka semua langsung meluncur ke langit dan memilih lawannya masing-masing. Hantu tua Jaising menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh kebencian. Bagaimana tidak, karena Xiaoyan sudah 2 kali mempermalukannya. Yang pertama, Xiaoyan berhasil mematahkan salah satu lengannya. Dan yang kedua, Xiaoyan membuatnya terkena hantaman di pipinya saat berada di reruntuhan Doseng. Kedua hal ini cukup membuat hantu tua Jaising menaruh dendam kesumat pada Xiaoyan. Xiaoyan menatap hantu tua dan segera melepaskan energi spiritual dari dalam tubuhnya. Saat ini Xiaoyan dapat merasakan bahwa hantu tua Jaising pasti akan menggunakan seluruh kemampuannya. Hal ini dibuktikan karena mereka berani datang menyerang Papiliun Bintang Jatuh. Ini berarti dia sudah siap untuk berada di antara hidup dan mati. Nampak pada saat para ahli hebat saling bertabrakan, ledakan hebat dan kuat menggema di langit. Sebuah cahaya bersinar menembus ruang dan retakan-retakan celah spasial tak terhitung jumlahnya memecah langit. Tianjun hitam putih nampak kesal karena boneka milik Xiaoyan cukup merepotkan mereka. Selain boneka, rupanya King Lin juga datang untuk melawan mereka diiringi oleh 2 orang ahli yang dikendalikan oleh gadis tersebut. Sontak saja Tianjun putih begitu terkejut karena gadis kecil ini bukanlah lawan yang dapat diremehkan. Tianjun putih melepaskan serangan yang mematikan ke arahnya, namun King Lin dapat dengan mudah menghindarinya.
Kembali kepada Xiaoyan dan hantu tua Jaising yang bertarung dengan begitu sengit, yang mana setiap hantaman serangan mereka menciptakan retakan-retakan celah spesial dan gelombang energi yang sangat kuat. Hantu tua Jaising memuji Xiaoyan karena saat ini kemampuan pemuda tersebut sepertinya telah meningkat. Namun untuk dapat mengalahkan hantu tua Jaising masih sangat jauh karena perbedaan ranah mereka. Mendengar dirinya diremehkan, Xiaoyan lantas terbang ke langit dan tangannya membentuk lingkaran api dan melepaskannya ke arah hantu tua, sehingga menciptakan ledakan yang menggetarkan langit. Hantu tua Jaising begitu marah karena Xiaoyan berhasil melukainya. Pertarungan mereka berdua semakin memanas saat hantu tua Jaising meningkatkan daya serangannya dan aura kekuatan yang sangat kuat mengalir dari dalam tubuhnya yang menciptakan retakan-retakan ruang di sekitarnya. Tetapi Xiaoyan dengan tenang menahan serangan yang datang ke arahnya dengan api surgawi miliknya. Saat ini arena pertempuran sangatlah begitu kacau, yang mana banyak ledakan menggema di udara kosong. Rupanya, meskipun kekuatan dari para murid Papilion Bintang Jatuh lebih lemah dari anggota Aula Jiwa, tetapi mereka masih dapat memberikan perlawanan. Sementara Peng Sunsi dan yang lainnya yang berada di ranah Elite Dozon akan melawan para ahli kuat dari Aula Jiwa. Setiap orang menggunakan kemampuan terkuat mereka. Ini menandakan bahwa pertempuran kali ini merupakan pertarungan hidup dan mati. Scene lalu berpindah ke dalam menara. Di atas batu meteor, tiba-tiba saja seorang lelaki tua yang awalnya begitu lemah nampak menggerakkan jarinya, sehingga membuat ruang di dalam menara mulai bergetar dan retakan-retakan yang menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Sementara pertarungan Xiaoyan dan hantu tua terus berlanjut, yang mana pertarungan mereka ini sangatlah hebat sehingga membuat tak seorang pun berani ikut campur di dalamnya. Hantaman serangan mereka berdua dapat menggetarkan langit dan menghancurkan segala benda yang ada di sekitarnya. Hantaman keras membuat hantu tua Jaising mundur beberapa langkah. Namun hal ini malah membuatnya semakin bersemangat untuk bertarung, karena ini pertama kalinya dia berhadapan dengan lawan yang kuat meski berbeda ranah dengannya. Sebagai seorang Tianjun dari Aula Jiwa, hantu tua Jaising merasa telah dipermalukan oleh Xiaoyan sehingga niatnya untuk menghabisi Xiaoyan semakin membara. Sementara Xiaoyan, ia terus memperhatikan area sekitar. Dia menyadari bahwa pertarungan ini akan merugikan Papilion Bintang Jatuh jika terus berlanjut, sehingga ia berencana untuk mengakhiri pertarungan dengan secepat mungkin. Lalu Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya, yang mana setelah ia memakannya, nampak aura kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya. Hantu tua Jaising yang melihatnya nampak begitu panik, namun dia juga harus bersiap untuk menahan serangan-serangan yang akan dilepaskan oleh Xiaoyan. Tapi menurutnya serangan Xiaoyan yang paling kuat hanyalah teratai api gabungan dari 4 api surgawi, sehingga saat ini dia cukup percaya diri untuk menghadang serangan Xiaoyan. Hantu tua Jaising mengeluarkan energi gelap yang berkumpul di sekitarnya. Langit di atasnya perlahan menjadi gelap dan membentuk pusaran besar dan mengumpul membentuk kepala hantu besar raksasa. Ruang spasial di sekitarnya mulai retak. Ini menandakan betapa kuatnya serangan yang akan hantu tua Jaising lepaskan. Saat energi hitam pekat ini berkumpul, tiba-tiba saja langit menjadi hitam gelap. Cahaya bintang berkumpul di belakangnya sebelum diserap masuk ke dalam pedang. Lalu pedang tersebut memancarkan cahaya yang dapat menggetarkan ruang di sekitarnya. Teknik ini disebut dengan pedang penebas bintang. Diceritakan bahwa teknik ini pernah menghabisi beberapa ahli kuat di masa lalu, dan saat ini serangan tersebut diarahkan secara langsung kepada Xiaoyan. Orang-orang yang melihat hal ini merasa yakin bahwa peluang Xiaoyan untuk dapat menghindari serangan itu sangatlah kecil. Akan tetapi, pemuda tersebut tetap berdiri dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Saat ini cahaya keemasan di telapak tangannya perlahan menghilang dan digantikan oleh titik hitam kecil yang di tengahnya terdapat ruang yang berputar. Benda hitam ini terus membesar dan menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian pada saat serangan pedang hantu tua mengarah kepadanya, Xiaoyan kembali memakan pil pemulihan yang ada di mulutnya. Dengan cepat dia mendorong telapak tangannya ke depan dan bola hitam itu dengan cepat menghantam serangan yang dilepaskan oleh hantu tua Jaising. Hantaman dua serangan kuat tersebut membuat semua orang yang melihatnya sangat terkejut.
karena cahaya pedang yang begitu kuat langsung lenyap begitu saja diserap oleh lubang hitam yang ada di dalam bola hitam yang Xiaoyan lepaskan. Bahkan beberapa ahli yang melihatnya dari kejauhan tidak dapat menyembunyikan rasa keterkejutan mereka, yang mana teknik penebas bintang yang dipercaya merupakan sebuah teknik yang tak tertandingi kini malah dapat dihancurkan dengan begitu mudah oleh Xiaoyan. Sementara hantu tua Jaixing yang semula begitu percaya diri dapat menghabisi Xiaoyan menjadi begitu ketakutan dan tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa pemuda ini menggunakan teknik tapak besar penciptaan langit, yang mana teknik ini merupakan teknik yang diciptakan oleh ahli Doseng di masa lalu dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hantu tua Jaixing akhirnya teringat bahwa sepertinya teknik tersebut telah Xiaoyan dapatkan dari tulang rusuk kerangka Doseng yang sebelumnya mereka perebutkan. Sementara itu, bola hitam yang Xiaoyan lepaskan masih melayang di langit dan menyerap segala apa yang ada di sekitarnya. Hantu tua Jaixing yang melihatnya berusaha melarikan diri, namun tidak semudah itu pergoso, karena kekuatan hisap yang sangat kuat dari dalam bola hitam itu membuat pergerakan hantu tua Jaixing melambat. Saat ini rasa takut mulai menyebar di hatinya sehingga tubuhnya bergetar dengan hebatnya. Ia menyadari jika tubuhnya terserap ke dalam bola hitam itu maka semuanya akan berakhir. Dalam situasi ini, hantu tua Jaixing mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk bertahan, namun usahanya sia-sia. Karena setiap serangan yang ia lepaskan tidak memberikan efek apapun terhadap bola hitam yang ada di hadapannya. Dengan panik, hantu tua Jaixing berteriak meminta tolong kepada seseorang yang ia sebut sebagai Tuan Tianjun. Xiaoyan yang mendengarnya sangat terkejut. Ia berpikir apakah masih ada ahli kuat dari Aula Jiwa yang saat ini masih bersembunyi. Secara tiba-tiba Xiaoyan menatap dengan serius, sepertinya orang yang bersembunyi itu merupakan ahli yang sangat kuat yang bahkan dapat membuat hantu tua Jaixing begitu ketakutan. Xiaoyan berpikir rupanya Aula Jiwa telah membuat persiapan yang sangat matang untuk menyerang Paviliun Bintang Jatuh. Tapi Xiaoyan tidak merasa gentar sedikit pun, karena menurutnya saat ini ia harus menghabisi hantu tua Jaixing terlebih dahulu. Tanpa ragu, Xiaoyan terus menambahkan energi spiritual ke dalam bola hitam yang membuatnya semakin besar dan daya hisapnya semakin meluas. Sehingga hal ini membuat hantu tua Jaixing semakin panik dan berteriak penuh ketakutan. Lalu sebelum bola hitam itu menyerap tubuh hantu tua Jaixing, terdengar suara di langit. Ruang spasial di belakang hantu tua Jaixing mulai retak dan sosok berjubah biru mulai keluar dari dalamnya. Xiaoyan yang melihatnya sedikit waspada. Ia dapat merasakan bahwa orang yang datang kali ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mana kekuatan orang ini sepertinya berada di ranah Dozon bintang 7 atau 8. Hantu tua Jaixing meminta agar orang berjubah biru ini segera menghabisi Xiaoyan. Namun orang ini hanya diam memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan. Dan bola hitam yang terus membesar, teknik yang menarik, ucapnya. Lalu dia melambaikan tangannya dan membuat sebuah penghalang di belakang hantu tua Jaixing. Bola hitam yang membesar mulai menyentuh kaki hantu tua Jaixing yang membuatnya menjerit penuh ketakutan. Meskipun orang berjubah biru ini berusaha menyelamatkan hantu tua Jaixing, tetapi tidak semudah itu pergoso. Bola hitam yang Xiaoyan lepaskan dengan cepat menghantam hantu tua Jaixing dan langsung mengubahnya menjadi abu.